Selamat datang kembali di channel Sekilas Horor. Terima kasih sudah menengok video kami. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, channel ini tuh membahas tentang cerita sejarah, cerita misteri, cerita konspirasi, criminal story, dan tentu juga cerita horor seperti yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Jadi pada segmen kali ini, segmen hanya bercerita, saya hanya benar-benar akan menceritakan terkait apa yang saya dengar. Jadi pada saat video ini diupload nantinya, tidak akan saya kasih backsound horor ataupun cuplikan-cuplikan video yang mengerikan. Karena saya berharap Anda sendiri bisa memvisualisasikan apa yang saya ceritakan. Karena ya, apa yang saya tampilkan belum tentu itu semenyeramkan apa yang kalian pikirkan. Sebelum ke ceritanya ya, saya hanya sedikit mau bicara. Kita ini hidup di dunia yang berisi makhluk hidup dan juga benda mati. Makhluk hidup seperti kita ini, manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Benda mati ada air, api, tanah, batu. Konon ada juga makhluk yang hidup di sekitar kita, disadari atau tanpa disadari oleh manusia. Jadi gini ya teman-teman, dunia ini kan baru diisi sepertiga. Ya, 2/3-nya itu lautan. Dan lautan itu masih benar-benar misteri. Karena para peneliti itu lebih concern atau mereka lebih aware terhadap luar angkasa. Karena penelitian di dasar lautan ataupun lautan sendiri itu sangat-sangat menyulitkan. Jadi ya dari 2/3 itu mungkin ini ya, ada yang benar-benar ya hidup di sana dan kita belum menjamahnya. Nggak tahu kedepannya atau gimana itu baru manusia akan bisa menelitinya. Kalian tahu gak sih, ada Gen Z yang suka menari-nari di atas panggung? Cewek ya tentunya, cewek. Kalau cowok mah bodo amat. Enggak. Ada cewek Gen Z yang suka nari-nari di atas panggung. Narinya bareng. Ya, langsung aja lah ya. Ada idol group namanya JKT48. Jadi, gimana kok cerita horor dihubungin ke cewek-cewek yang suka nari yang cantik-cantik? Nah ini, kejadian ini kan terjadi di berbagai hal yang kita kadang juga gak bisa menerimanya dengan akal sehat gitu. Tapi kalau ini JKT48, kalian tahu lah, semuanya itu cewek. Menurut saya, cewek itu makhluk yang sangat sensitif. Dia itu peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Karena apa? Ya kalian tahu sendiri lah, kebanyakan orang kalau yang kesurupan atau apa itu kan cewek. Jadi, udah tahu kan korelasinya gimana? Kita langsung saja ke hanya bercerita. Kisah ini berasal dari member JKT48 yang bernama Freya Nasifa Jayawardana. Ada yang kenal? Gak mungkin lah ya. Kalau tahu mungkin ya. Kalau kenal, belum tentu lah. Jadi Freya Nasifa Jayawardana ini menurut info ya, dia ini keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Dia jadi punya darah biru. Dan menurut info juga, dia itu adalah member JKT48 yang sensitif terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Jadi banyak orang yang menghubungkan kalau dia itu ya wajar dia mempunyai penglihatan atau rasa yang sensitif karena dia itu keturunan dari kerajaan gitu. Kemungkinan kalau keturunan dari raja ya dia ada yang jaga ataupun apalah gitu. Tapi ya we never know lah ya. Jadi kejadiannya gini. Saat itu Freya lagi live di showroom atau platform yang biasa untuk live para member JKT48. Latar tempatnya di teater JKT48 di FX Sudirman. Sebenarnya dia itu live bareng teman-temannya, cuma kan memang terpisah antara ruang-ruang lah. Freya sendiri live di dekat toilet,
Jadi teman-temannya itu pada di luar dan dia sendirian live di dekat toilet. Dan ketika dia live saat ya di pertengahan lah. Jadi penonton itu sadar akan gelagat Freya yang nggak biasa. Jadi ekor mata Freya itu selalu melihat ke satu titik gitu. Mungkin tanpa dia sadari lah. Penonton itu tahu, bahkan dari gestur tubuhnya Freya sendiri itu kelihatan gusar. Kalian pernah nggak sih di posisi di suatu tempat sendirian dan kalian merasa takut di ruangannya, semisal kalian takut, kalian mau gerak takut, mau diem di situ apalagi tambah takut. Nah, itulah yang dirasakan oleh penonton yang coba mereka tafsirkan keadaan Freya pada saat itu. Tapi ya penonton hanya bisa menilai gitu. Dan ternyata apa yang diperhatikan oleh penonton selama ini tuh benar cuy. Jadi sekarang Freya itu udah nggak lagi ekor matanya yang gerak-gerak ke sana. Tapi dia benar-benar melirik ke pintu toilet. Jadi Freya itu benar-benar melirik, terus biasa lagi, ngelirik lagi, biasa lagi. Sampai dia benar-benar ngelihat ke pintu itu dan dia baca ayat kursi. Baca ayat kursi, terus dia bilang gini, saya hanya numpang live di sini, jangan ganggu saya. Itu yang dikatakan. Lagi-lagi penonton live-nya dibuat penasaran. Ya, penonton tetap menerka, cuma yang dibaca udah ayat kursi cuy. Ya gimana ya? Ayat kursi loh. Ya udah pasti tuh kan pada saat itu pada ini pasti ini udah pasti sih. Saat dia udah bacain ayat kursi dan bilang bahwa dia itu cuma di situ mau live, numpang live, dia masih di situ. Wah, mungkin kalau itu ada di posisi saya jelas pergi. Atau saya nggak bisa gerak sama sekali. Lalu puncaknya adalah ketika dia teriak, panggil kakak-kakaknya itulah. Kalau nggak salah namanya Kak Ola, Kak Selin gitu. Tolong aku atau gimana lah. Intinya dia teriak minta tolong. Dan karena kakak-kakaknya nggak langsung ke situ, dia itu buru-buru ambil HP-nya, ambil colokan chargernya, dia langsung keluar. Dia keluar sampai benar-benar ada banyak teman-temannya, dia baru speak up. Ya kan otomatis lah penonton pun banyak yang bertanya pada saat itu, lah kenapa? Dibacain ayat kursi, kenapa? Dan saat itu pun Freya bercerita bahwa saat dia ada di dalam ruangan, itu kan dia berkali-kali tuh nengok, terus diem lagi, terus nengok, dia baca ayat kursi sambil bilang bahwa dia nggak ganggu gitu. Terus kan terakhir momennya adalah ketika dia keluar itu puncaknya, ketika dia teriak manggil kakak-kakaknya. Freya itu cerita bahwa pintu di toiletnya itu pas pertama ngelirik, mungkin itu baru hembusan-hembusan apalah ya, karena dia peka terhadap hal-hal seperti itu. Jadi dia tanpa disadari mungkin ekor matanya itu ngelirik gitu, yang penonton tahu tadi loh. Terus ketika dia baca ayat kursi, itu katanya, kata Freya ini loh, ketika udah di depan dan dia klarifikasi, itu pintu toiletnya itu ngebuka sendiri cuy. Jadi ketika pintu toiletnya kebuka, seret, Freya itu baca ayat kursi. Terus dia bilang bahwa dia nggak ganggu, cuma numpang live, pintunya nutup sendiri. Habis nutup sendiri, tiba-tiba ya beberapa saat kemudian lah, pintunya kebuka lagi dan ada sesuatu yang jatuh. Dan itu warnanya putih. Jadi ngebuka lagi, ketepuk, ada yang jatuh dan dia baru teriak, itu yang manggil kakaknya.
Dia itu masih mau berpikiran logis. Jadi dia berpikir itu tisu dan ya kalau yang jatuh di WC dan itu putih ya, itu memang tisu. Tapi yang jadi pertanyaan dia lagi, itu gimana tisu dan pintunya itu ngebuka sendiri lalu jatuh. Padahal itu di ruangan tertutup, di dalam teater, di ruangan tempat dia sehari-hari bekerja. Dan dia tahu seluk-beluk kalau misal ada angin, ada apa itu kan harusnya ya ya kerasa atau tahu gitulah. Tapi itu benar-benar lagi hening, tiba-tiba jatuh. Kan semuanya ada sebab akibatnya ya. Ada angin, maka itu jatuh. Mungkin ada kucing nyenggol tisu, jatuh. Tapi itu benar-benar kata Freya, lagi nggak ada apa-apa. Ini tuh mengingatkan saya ke suatu acara TV pada saat itu. Kalian tahu nggak acara Dunia Lain atau bukan Dunia Lain lah yang keduanya. Jadi dia benar-benar diganggu dan dia nggak ada yang nggak tahu ya PKP-nya siapa. Cuman dia benar-benar seberani itu. Ngeri nggak ceritanya? Ya, kalau menurut kalian belum semengerikan itu, tapi kalau saya benar-benar ngeri. Karena apa? Kalau makhluk-makhluk seperti itu muncul di tempat-tempat yang biasa mereka muncul, ataupun di tempat yang disakralkan, minimal kita biasanya udah bersiap-siap. Entah itu kita ke situ bareng teman-teman, minimal 2 atau 3 orang, ataupun kita udah siap-siap baca doa yang bisa baca ya. Ataupun kita udah siap-siap lari kalau misalkan ada. Tapi kalau muncul di tempat yang tidak terduga, di tempat yang umum, di tempat yang biasa orang beramai-ramai, itu muncul. Wah, semengerikan itu. Itu kalau menurut saya. Sebenarnya masih banyak lagi cerita horor dari mereka para member JKT48. Oke, saya cukupkan sampai di sini di segmen Hanya Bercerita. Saksikan video-video kami selanjutnya.